Oke, selamat datang. Pada pertemuan kali ini kita mau berbicara tentang identitas trigonometri ya. Identitas trigonometri ini akan membantu kita dalam menyelesaikan persamaan kuadrat trigono dan juga hal-hal lain terkait trigonometri. Begitu? Nah, kita lihat dulu. Nah, perhatikan gambar di berikut ini. Ini adalah sebuah segitiga siku-siku ya. Nah, siku-sikunya di sini. Nah, coba dari gambar ini di kelas 10 kita sudah mengenal bahwa misalkan sin alfa. Coba yang kalian ingat tentang sin alfa itu apa? Adalah perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Nah, ini sudutnya si alfa, depannya itu adalah si Y dan miringnya adalah si R. Oke. Dari sini ya, ini kan tadi sin alfa adalah Y per R. Oke, kalau kita kali silang, kita memperoleh apa? Bahwa Y adalah R kali sin alfa. Kita simpan dulu ya, ini yang pertama, pernyataan kita yang pertama. Berikutnya, kosinus alfa itu apa? Kosinus adalah samping dibagi miring. Nah, di sini sampingnya adalah si X, miringnya adalah si R. Dari kesamaan ini kita memperoleh bahwa X itu adalah R kali kosinus alfa. Kita simpan dulu ini pernyataan kita yang kedua. Begitu? Nah, sekarang lihat dalam sebuah segitiga siku-siku ya, dalam sebuah segitiga siku-siku itu berlaku hubungan apa? Hukum Pitagoras ya. Hukum Pitagoras. Nah, hukum Pitagoras itu berbunyi bahwa sisi miring kuadrat itu adalah jumlah kuadrat dari sisi penyikunya. Kalau dibahasakan jadi seperti ini ya. Nah, coba kita substitusi yang kita punya tadi. Kita punya Y ini dan kita punya X ini, ya. Maka kita memperoleh bahwa R kuadrat itu akan sama dengan X. X-nya yang ini ya, akan sama dengan R kosinus apa? Kita hapus dulu nih. Akan sama dengan R cos alfa kuadrat ditambah Y kuadrat. R sin alfa kuadrat. Yuk kita keluarkan kurungnya. Jadi apa? Ini kuadrat alfa plus R kuadrat sin kuadrat alfa. Baik, ini kan kita punya R kuadrat. Kita keluarin yuk. Ini jadi R kuadrat. Yuk, jadi apa? Cos kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa. Dari sini kita memperoleh apa? Bahwa kosinus kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa itu sama dengan R kuadrat per R kuadrat alias 1. So, ini identitas si cos kuadrat plus sin kuadrat alfa sama dengan 1 inilah salah satu bentuk identitas trigonometri. Ya. Jadi kalau kita nanti ketemu bentuk ini cos kuadrat plus sin kuadrat itu kita bisa gantikan itu menjadi 1. Begitu ya? Sampai di sini bisa memahami? Oke, berarti dari sini kita bisa juga ganti-ganti ya. Oh, berarti kita juga bisa menggantikan bahwa kosinus kuadrat alfa itu adalah 1 dikurang sin kuadrat alfa. Atau sebaliknya, kita mau bisa menyatakan sin kuadrat alfa itu adalah 1 dikurang kosinus kuadrat alfa. Begitu ya. Oke. Lanjut. Tadi kita sudah memperoleh bahwa
Kosinus kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu adalah 1. Apa yang terjadi kalau kedua ruas kita bagi dengan sin kuadrat alfa? Yuk, coba kita bagi dengan sin kuadrat alfa ke semua ruas. Apa yang kita peroleh? Sin kuadrat alfa. Boleh ya? Nah, cos kuadrat plus per sin kuadrat itu apa? Cos kuadrat per sin kuadrat itu adalah kotan kuadrat alfa. Sin kuadrat per sin kuadrat itu adalah 1. 1 per sin kuadrat, 1 per sin itu apa? Kosekannya. Berarti yang ini menjadi kosekan kuadrat alfa. Nah, inilah bentuk apa? Bentuk identitas yang berikutnya. Dari bentuk ini kalau berarti kita juga bisa menyatakan bahwa si kotan kuadrat alfa itu bisa kita menggantikannya menjadi kosekan kuadrat minus 1. Coba dari sini nih. Tadi kita punya identitas cos kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa itu adalah 1. Apa yang terjadi kalau kita bagi dengan kosinus kuadrat alfa? Coba kita bagi. Cos kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa dan cos kuadrat alfa. Yuk, cos kuadrat bagi cos kuadrat itu adalah 1. Sin kuadrat, sin per cos itu kan tan. Sehingga yang ini menjadi tan kuadrat alfa. 1 per cos itu apa? 1 per cos itu adalah sekan kuadrat alfa. Nah, ini adalah identitas yang berikutnya. Gitu ya. Sehingga dari sini bisa juga kita turunkan bahwa tan kuadrat alfa itu bisa kita nyatakan dengan sekan kuadrat alfa minus 1. Begitu? Atau mungkin 1 itu adalah sekan kuadrat alfa min tan kuadrat alfa. Jadi itulah identitas trigonometri. Nanti kalau ke depan tinggal pakai aja gitu. Kenapa bisa begitu? Ini kita sudah buktikan asal-usul dari identitas trigonometri itu. Seperti ini. Jadi ke depan kita pakai aja ya bahwa kita sudah mengetahui bahwa misalkan nih cos kuadrat plus sin kuadrat adalah 1 dan seterusnya. Kalau belum paham bisa diulang videonya ya. Oke. Sampai jumpa.